Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Lagi saya Farah Mumtaz yang akan bersama Anda dalam talk show Adikarya Parlemen. Kali ini pemirsa saya sudah bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ine Purwadewi Sudari dari fraksi PDIP. Langsung saja kita akan menyapa beliau. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu? Ya, alhamdulillah. Oke, ini terkait dengan pembahasan kita kali ini Bu, Jawa Barat menuju AKB atau adaptasi kebiasaan baru. Ada yang bilang kayak gitu, ada juga bilang adaptasi kehidupan baru. Intinya adalah ini semuanya persiapan masyarakat Jawa Barat untuk new normal yang memang telah dicanangkan juga oleh pemerintah pusat. Tapi sebelum kita berbicara atau juga berbincang ke arah tersebut Bu, Ibu melihat sudah siapkah Jawa Barat Bu untuk menghadapi AKB ini? Kalau bisa pemantauan Ibu ke daerah-daerah seperti kemarin misalnya seperti apa Bu, bisa jelaskan? Ya sebetulnya kalau melihat Jawa Barat, Pak Gubernur juga selalu memberikan report ya, bagaimana perkembangan di Jawa Barat. Kalau dikatakan siap sekali tentunya belum ya, tapi masih banyak beberapa catatan dan evaluasi yang harus terus diperbaiki. Ya misalnya beberapa daerah masih menunjukkan bahwa angka positif corona masih ada gitu ya. Kalau kita ingin memulai new normal atau AKB ini kan harus betul-betul menunjukkan sudah penurunan atau sudah mulai menunjukkan minim untuk kasus corona tersebut. Yang kedua mungkin bagaimana masyarakat kemudian mitra-mitra ekonomi gitu ya yang ingin memang dilakukan pergerakan ekonomi itu apakah sudah siap juga dalam menghadapi AKB. Ini perlu ada terus pemantauan, pengawasan dan supervisi sehingga betul-betul kalau nanti dicanangkan AKB ini betul-betul baik pelaku usaha, baik masyarakat itu betul-betul siap untuk menghadapi itu. Ya, tadi Ibu ada bilang ada beberapa catatan yang memang diberikan terkait dengan persiapan dari AKB itu Bu. Ini bisa jelaskan seperti apa Bu? Ya, kan ada beberapa fasilitas publik yang sudah mulai buka, kemudian pasar-pasar juga akan buka dan sebagainya. Tentunya ada standar-standar standar kesehatan yang juga harus dipenuhi. Misalnya fasilitas untuk mencuci tangan, kemudian juga pelayan di pasar atau apa juga harus menggunakan seperti masker dan sebagainya supaya ini betul-betul terjaga dan tidak terjadi penularan COVID-19 yang makin meluas lagi. Jadi new normal menuju new normal atau AKB ini tentunya juga harus dibarengi dengan kesiapan dan kedisiplinan masyarakat juga gitu. Jangan kemudian setelah 3 bulan, hampir 3 bulan tidak melakukan aktivitas di luar atau stay at home gitu ya. Kemudian dengan ketentuan new normal yang sebetulnya itu lebih kepada supaya ada pergerakan ekonomi, bekerja mulai, kemudian seperti bebas, seperti tidak terjadi pandemi COVID-19. Ini kan juga harus hati-hati. Saya melihat juga kemarin ketika saya ke Dapil di tempat-tempat daerah wisata memang pegunungan dan sebagainya, mungkin orang lupa tidak menggunakan masker gitu. Padahal itu kan tetap harus dijaga, standar-standar itu harus dijaga dan memang harus ada pengawasan dari pelayanan di tempat-tempat pelayanan publik ini untuk mengingatkan terus-menerus kepada masyarakat. Maklum saja karena ini bukan habit ya, kebiasaan yang dulu-dulu dilakukan, jadi harus sering diingatkan kembali supaya tetap melakukan kebiasaan dalam rangka mencegah pandemi COVID-19 ini. Oke, ini kan kalau misalnya kita lihat Bu, terkait dengan pandemi COVID-19, banyak sekali bantuan-bantuan pemerintah yang memang telah diberikan juga. Namun dari Ibu pun kemarin memberikan bantuan ya Bu. Nah ini seperti apa kalau misalnya kemarin itu Ibu sempat ke Subang juga, ke Majalengka dan juga Sumedang? Iya, sebelumnya memang banyak rumah sakit pemerintah daerah yang mengungkapkan kan di medsos maupun di media bahwa mereka kekurangan APD, kekurangan masker gitu ya, terutama dalam memberikan pelayanan pasien COVID-19 atau yang mungkin masih ODP, PDP atau yang OTG tidak tidak ada gejala dan sebagainya. Ini masih banyak sekali sehingga tenaga medis memerlukan APD dan masker misalnya untuk memberikan pelayanan kepada mereka, APD lengkap dan sebagainya supaya tidak jadi penularan. Kalau sudah seperti kejadian beberapa waktu lalu di rumah sakit gitu ya, sudah ODP atau PDP kan otomatis tenaga medis ini tidak bisa bekerja tapi harus isolasi mandiri dan sebagainya. Ini juga harus dijaga sehingga beberapa waktu yang lalu kami juga sudah ketika APD kurang, masker kurang kita memberikan bantuan. Kemarin alhamdulillah
Jadi bantuan ini masih terus dibutuhkan oleh rumah sakit. Misalnya saja kemarin saya ke Subang, dalam sehari mereka membutuhkan 160 APD. Kalau yang sudah ke ruang isolasi atau ruang yang positif corona, otomatis kan tidak bisa dicuci kembali ya pakaiannya, walaupun itu pakaian bisa dicuci yang berkali-kali sampai 10 kali. Tapi ini diperlukan sekali pakai, sehingga sangat cukup banyak. Sehingga kemarin ketika kami mencoba juga selain dari DPRD, kemudian juga DPRD juga memberikan, kemudian dari pribadi-pribadi, kemudian juga dari partai politik, banyak juga yang memberikan, kemudian juga dari lembaga-lembaga di luar, juga masyarakat di wilayah tersebut. Kemarin juga kami mencoba menggali dari mitra-mitra kami, baik BUMD maupun OPD terkait di Jawa Barat ini, yang ingin memberikan sumbangan kepada rumah sakit gitu ya, atau puskesmas atau desa yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh mereka dalam rangka memberikan pelayanan untuk pasien-pasien COVID-19. Kemarin saya memberikan ke rumah sakit rujukan, terutama di Majalengka, Rumah Sakit Cidares, kemudian di Sumedang, Rumah Sakit Umum Sumedang, dan di Subang, Rumah Sakit CRN Subang. Ya, walaupun Jawa Barat ada penambahan rumah sakit yang akan melayani COVID-19 ini gitu. Tapi kalau misalnya Ibu melihat pemantauan dari beberapa daerah tersebut Bu ya, kabupaten kota kayak Subang, Majalengka dan juga Sumedang, kesiapan mereka Bu untuk menuju new normal atau juga AKB ini seperti apa Bu? Ya, saat ini kita sedang PSBB. Tapi untuk menuju AKB ini saya melihat pemerintah daerah mempunyai kebijakan-kebijakan yang terus dilakukan. Seperti kemarin di Majalengka ketika banyak mudik gitu. Checkpoint mereka diupayakan seketat mungkin, karena kalau sudah, dan rata-rata memang kami melihat bahwa pasien positif itu adalah yang dari luar wilayah Majalengka. Jadi bukan yang beraktivitas di Majalengka, tapi dari luar, kemudian kan di lingkungan itu khawatir bisa menularkan kepada masyarakat di sana. Ya, oleh karena itu upaya dari Majalengka ketika puasa kemarin checkpointnya diperketat. Saat ini memang kepala daerah bersama gugus tugas itu sedang keliling gitu ya, berkeliling ke seluruh wilayah, terutama di tempat-tempat pelayanan publik, kemudian juga di tempat-tempat umum, lebih kepada melihat bagaimana kesiapan menuju AKB, kemudian fasilitas-fasilitas kesehatan gitu ya, yang juga memberikan pelayanan juga kemarin kami lihat juga disiapkan, karena kan kita tidak menutup kemungkinan seperti kemarin di Kota Bandung gitu ya, ketika baru hari pertama disiapkan menuju new normal atau AKB justru meningkat ya, ada meningkat jumlah yang positif dan ada klaster baru, yaitu klaster pasar, karena mungkin sudah 2,5 bulan 3 bulan tidak ke pasar gitu ya, ketika ada pasar buka langsung menyerbu gitu tanpa memperhatikan hal-hal kecil lah seperti masker, jaga jarak dan sebagainya, sehingga kembali ditutup gitu ya fasilitas umum tersebut karena ada yang positif misalnya. Ya, kemarin saya lihat di Majalengka melakukan itu, di Sumedang bahkan Muspida dibagi tugas gitu, bahkan anggota DPRD Kabupaten Sumedang diminta untuk setiap hari memantau minimal 5 toko atau 5 fasilitas publik gitu ya, yang akan buka pada saat AKB ini. Apakah mereka juga sudah menyiapkan hal-hal minimal yang harus ada, basicnya, misalnya tempat cuci tangan, ya kalau yang ini hand sanitizer-nya bagaimana, kemudian maskernya bagaimana, kemudian sosialisasi pemerintah kepada masyarakat juga menjadi penting. Seperti itu. Kita berkaca Bu dari provinsi lain yang memang saat ini menjadi sorotan juga seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di saat mungkin perubahan yang signifikan setelah Idul Fitri kemarin, banyak sekali kasus-kasus sehingga menjadikan provinsi lain itu berada di zona merah, bahkan ada yang bilang zona hitam. Nah, ini bagaimana kalau misalnya di-compare dengan provinsi Jawa Barat yang memang cukup bisa dikendalikan ya Bu ya? Ini seperti apa Bu? Ya, kalau melihat dari laporan di Jawa Barat, memang pasca Lebaran Jawa Barat berhasil ya menekan tidak ada peningkatan yang cukup signifikan terkait dengan
ODP maupun PDP gitu ya. Bahkan dari merah ke kuning. Tapi juga kita kan khawatir kuning balik lagi ke merah karena persiapan AKB ini gitu ya. Kemudian dari kuning sudah biru walaupun belum hijau gitu ya di Jawa Barat. Tapi kami melihat Jawa Barat yang semula di urutan kedua, urutan ketiga, sekarang kan Jawa Timur yang urutan kedua gitu ya. Saya berharap ya ini bisa tetap dipertahankan. Walaupun saya mendapat laporan ada beberapa yang ketika transisi ini gitu kembali gitu ya. Ada korban atau ada pasien peningkatan pasien PDP maupun yang positif. Kan ini juga harus ada langkah-langkah preventif gitu ya. Kemudian juga yang masif dilakukan seperti misalnya kesiapan seperti pemeriksaan rapid test maupun PCR itu perlu gitu ya dengan cepat. Jadi ketika terdeteksi bahwa di pasar ini ada yang positif, otomatis ya jadi tidak menjadi klaster yang meluas gitu ya. Tapi ini bisa dilakukan, dicek secara betul-betul bahwa siapa sih yang sebetulnya dari korban positif ini ke siapa, karena kan susah juga ya karena melihat jadi itu ini dilakukan juga. Kemarin saya mendapat laporan di Kabupaten Subang misalnya terjadi 2 kecamatan, awalnya 1 kecamatan di Kasomalang dengan 2 yang positif gitu ya, tapi meluas karena mungkin karena Idul Fitri juga gitu ya, ada silaturahmi atau apa. Kemudian karena hasil swabnya cukup memakan waktu gitu ya, semoga dengan dibantu oleh BNPB pusat ada 10.000 PCR, kemudian juga ada alat yang bisa cepat. Ya saya berharap hasil swab yang dilakukan atas rapid test yang reaktif gitu ya bisa cepat, jadi sehingga kita bisa mengantisipasi tidak keburu meluas atau penyebaran yang sangat masif. Ini kan bahaya juga. Jadi selain tadi kita memastikan bahwa pasar atau kegiatan-kegiatan ekonomi ini berjalan di tempat-tempat itu sudah ada protokol kesehatan gitu ya, standar-standar yang harus dipenuhi. Saya juga melihat kesiapan dalam tadi pemerintah untuk melakukan tes gitu ya. Ya saya melihat kan Jawa Timur juga cepat gitu sehingga diketahui merah hitamnya itu sangat cepat gitu ya, karena banyak melakukan tes-tes seperti rapid test dan PCR ini sehingga mudah diketahui dan terpetakan gitu di mana sih yang harus. Jadi selain memastikan persiapan AKB ini, selain memastikan, kemudian masyarakatnya juga dihimbau untuk melakukan kedisiplinan dan mematuhi apa yang telah disampaikan oleh pemerintah ya untuk melakukan pencegahan dan penyebaran COVID-19 ini, dan dipastikan bahwa pemerintah juga dalam percepatan penanganan COVID-19 ini yang salah satunya juga dengan melakukan tes ini juga bisa dilakukan secara bersamaan sehingga mudah ya mana yang siap mana yang tidak. Tapi pada dasarnya setelah saya keliling Cimahi waktu itu ya, Bandung, kemudian juga di Sumedang, Majalengka, Subang dan beberapa daerah, saat ini pemerintah sedang betul-betul menyiapkan masa-masa transisi ini sebelum PSBB yang kedua ini akan berakhir, dan nanti mungkin akan segera pemerintah menyampaikan kalaupun akan selesai harus akan transisi ke AKB, apa sih yang harus dilakukan, disiapkan. Kemudian juga kita sudah menyiapkan apa untuk masyarakat agar sama-sama gitu ya, kita pemerintah menyiapkan, kemudian juga masyarakat mematuhi dan bisa disiplin menerapkan ini gitu ya, dan semua ini bisa berjalan dengan baik. Ini kalau misalnya kita lihat Bu, pro dan kontra pasti terjadi di masyarakat ya Bu, mengenai apa normal atau juga AKB ini. Banyak masyarakat yang menilai bahwa dengan naiknya angka gitu, kita selama ini berpacu ke pusat ya Bu, dengan naiknya angka yang beberapa terakhir aja sudah mencapai angka 35.000. Ini bukan angka, maksudnya angka kemarin itu masih belasan ribu dan sekarang udah 35.000. Ini angkanya masih terus naik, tapi pemerintah menyarankan untuk new normal. Masih ada pro dan kontra. Padahal maksud dari new normal ini sebenarnya untuk siapa Bu? Apakah memang diberlakukan untuk masyarakat secara umum?
ataupun dalam hal ini cukup untuk mendorong agar perekonomian masyarakat bisa berjalan? Ya, yang dimaksudkan oleh pemerintah dalam hal ini kan tidak sekaligus. Ya. Ini dilakukan secara bertahap. Bahkan pemerintah Provinsi Jawa Barat pun untuk sekolah sudah diputuskan nanti Januari. Kita akan terus memantau, melihat, dan tentunya kita akan cek betul di lapangan apakah betul-betul ini kesiapan masyarakat ataupun fasilitas di publik tersebut ya di luarnya ini juga siap secara bersama-sama. Jangan sampai masyarakat juga belum berdisiplin karena kan selama ini stay at home misalnya ya, kemudian keluar, kemudian juga tadi kita sedang menyiapkan untuk pengetesan yang begitu banyak, kemudian kemudian juga fasilitas-fasilitasnya sudah dipenuhi, menyiapkan sebanyak-banyaknya tempat cuci tangan dan sebagainya di pasar dan sebagainya, itu juga apakah sudah atau belum, ini juga harus betul-betul dilakukan. Jangan sampai tadi gitu ya, yang disebut transisi adaptasi kebiasaan baru ini seperti kita boleh gitu ya, seperti kehidupan biasa gitu. Kalau gitu kan melihat sudah tidak perlu masker, misalnya tidak perlu penutup diri, justru kita dengan adaptasi kebiasaan baru ini mencoba untuk membangkitkan kembali ya ekonomi yang sudah kemarin mungkin terhenti sesaat dalam rangka penanganan COVID tersebut, seperti itu. Tapi apakah yang selama ini stay at home gitu ya, bisa jalan-jalan atau melakukan aktivitas, ini kan ada tahapan yang harus dilakukan. Saya berharap kalau yang masih tidak terlalu penting keluar gitu ya, masih bisa dilakukan dalam jarak jauh gitu ya, bisa dilakukan dengan virtual, bisa dilakukan dengan yang lebih aman dalam rangka juga penangkalan ya COVID-19 ini ya, lakukan saja, bukan berarti juga harus kemudian seperti tidak melakukan hal-hal yang sudah disarankan oleh pemerintah. Oke, jadi intinya memang ini sebenarnya bukan hanya untuk ya, dan ini bertahap yang harus dipahami itu bertahap. Jadi saat ini juga masih banyak pertokoan yang belum dibuka, gitu ya. Tapi pelayanan kesehatan, kemudian yang berkaitan dengan perkantoran, yang terutama berkaitan dengan pelayanan publik gitu ya, karena juga kan tidak mungkin tidak ada gitu ya, itu harus dilakukan. Tapi kan kita lihat pertokoan juga belum semua. Bahkan sekolah juga ditunda sampai Januari kita melihat. Karena kan banyak anak-anak yang belum terbiasa pakai masker, hanya 10 menit, 15 menit kemudian dilepas. Itu kan bahaya juga. Apalagi ini di luar gitu, di luar rumah gitu ya. Ini juga harus menjadi perhatian. Dan orang tua, saya rasa banyak orang tua yang sangat bersyukur gitu. Kalau masih ada waktu, kami orang tua bersama anak-anak bisa menyesuaikan diri terhadap adaptasi kebiasaan baru. Kemudian kan juga tempat-tempat ibadah ketika akan digunakan juga harus dipastikan bahwa betul-betul steril, bersih. Kemudian kita pun yang biasanya tidak membawa sajadah gitu ya dalam ibadah juga setidaknya di masa-masa ini bisa bisa membawa memakai milik sendiri. Alat makan juga kalau perlu juga bisa menggunakan. Ini kita mungkin sedikit Bu, bagaimana melihat dari kacamata DPRD terkait dengan persiapan penerimaan murid baru yang saat ini memang sedang dilakukan ya Bu ya. Memang kan bertahap juga dilakukan ya, dan untuk pertama kalinya masyarakat Jawa Barat dihadapkan dengan pendaftaran secara daring atau juga online ini Bu. Nah ini melihat Ibu seperti apa Bu kalau bisa di lapangan laporannya? Ya, saat ini memang semua serba baru ya. Jadi adaptasi kebiasaan baru bukan juga dirasakan untuk menggerakkan ekonomi. Ternyata saat ini ketika bersamaan dengan PPDB gitu ya, penerimaan siswa baru yang mana SMA adalah kewenangan provinsi, otomatis kami juga mencoba, pemerintah Provinsi Jawa Barat mencoba untuk pertama kali full secara daring atau online. Memang tahun-tahun yang lalu pemerintah provinsi juga sebagian sudah online, tapi yang mungkin ya ada beberapa kendala memang dibantu oleh sekolah untuk melakukan online pendaftaran. Saat ini karena sedang pandemi COVID-19 ini, otomatis
pertama kali pemerintah provinsi melakukan semuanya secara online. Memang masih ada kendala. Kemarin saya ke beberapa kantor cabang dinas memastikan di beberapa daerah yang bukan perkotaan lah. Kalau perkotaan kan sinyal, kemudian jaringan itu masih sangat mudah, akses masih sangat mudah. Kalau di beberapa daerah memang kalau di daerah perkotaan, pinggir jalan dan sebagainya masih mudah. Tapi ada yang di pegunungan, di laut gitu ya, di pantai. Kemudian ada di beberapa tempat yang tidak ada sinyal atau jaringan telekomunikasi sehingga tidak bisa melakukan pendaftaran. Alhamdulillah ada beberapa kebijakan KCD yang ada relawan di sekolah yang membantu mengonlinekan. Jadi kalau yang rumahnya susah gitu ya, datang ke sekolah, sekolah tetap melakukan secara online. Jadi semua sama secara online. Kami melihat sampai 4 hari kemarin, bahkan pendaftarnya sudah melebihi kuota. Berarti kan ini antusias masyarakat dengan hal yang baru ini bisa dilakukan. Walaupun masih ada orang tua yang karena tidak terbiasa dengan IT ya cukup kesusahan juga gitu. Tapi alhamdulillah sekolah-sekolah karena juga melakukan sosialisasi dan ada komitmen untuk membantu, dan itu hak masyarakat untuk bisa sekolah, terutama kan ini pendaftaran awal untuk tahap pertama negeri gitu ya. Banyak anak-anak kita yang tetap ingin masuk negeri, sehingga ini dilakukan. Dan kami ingin melihat hari ini, di hari terakhir tahap pertama ini, apakah kendala-kendala ini masih bisa diantisipasi. Sampai kemarin ya kami katakan masih bisa diantisipasi, walaupun pernah 2 jam server ya sempat macet, down gitu ya. Tapi bisa jalan kembali gitu, seperti itu. Ya, berarti memang kesiapan menuju new normal atau juga AKB memang sedang dilakukan juga oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mau tidak mau memang masyarakat nih harus mengantisipasi itu semua ya Bu, mengikuti bagaimana seperti anjuran dari pemerintah. Nah, ini satu pertanyaan terakhir Bu, mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat, apa saja yang memang harus mereka persiapkan untuk menuju transisi ini Bu, transisi menuju new normal. Ya, bagi masyarakat yang mungkin bahwa AKB atau new normal ini adalah untuk kembali beraktivitas ya, karena harus bekerja, harus melakukan aktivitas-aktivitas, atau yang punya toko akan kembali membuka, setidaknya himbauan dari pemerintah, kemudian kedisiplinan dari para pelaku usaha ini juga harus dilakukan secara betul-betul. Karena tidak enak juga ya, baru sehari dibuka pasar, tiba-tiba paginya sudah tutup lagi gitu ya. Ini ya kami himbau supaya ini juga ke depan tidak terjadi lagi. Kemudian kesiapan fasilitas umum atau tempat-tempat usaha ini dengan yang dihimbau pemerintah seperti ada tempat cuci tangan, kemudian juga yang datang, yang melayani gitu ya, semua juga memukaikan APD gitu ya, seperti masker dan sebagainya, itu harus dilakukan. Kemudian mungkin ada penyesuaian tempat, karena kan biasanya toko itu bisa sampai 300, tapi kali ini karena harus jaga jarak dan sebagainya, ini kan harus diatur. Ya kan sekarang tuh ada nomor antri, jadi kalau sudah penuh kita tidak boleh masuk dulu. Ini ya harus betul-betul diawasi dan dipastikan ini berjalan gitu. Jangan sampai masih kami melihat, apalagi pas mau lebaran tuh toko-toko pakaian gitu ya, justru penuh gitu ya, tempat-tempat parkir juga penuh, sehingga saya melihat itu melebihi kalau harus berjaga jarak minimal 1 meter sampai 2 meter itu gitu ya. Kemudian bagi masyarakat yang akan keluar karena ada kepentingan yang mendesak, jadi kalau yang tidak, kami sarankan masih tetap di rumah. Anak-anak juga dibiasakan dulu untuk bisa menggunakan masker atau pengaman ya dengan baik gitu ya. Kalau tidak perlu, mungkin tidak perlu keluar, karena sekolah juga kan insya Allah masih sampai nanti Januari gitu. Yang akan keluar pastikan bahwa membawa hal-hal yang cukup penting untuk dibawa, seperti misalnya hand sanitizer di tas, ada tisu basah, tisu kering, kemudian masker harus selalu dipakai. Ini paling tidak bisa meminimalisir penularan COVID-19 gitu ya. Kemudian juga kalau tidak perlu dibawa anak-anak gitu ya, jangan dibawa. Bahkan sekarang kan rumah sakit juga kalau tidak betul-betul sakit gitu ya, anak-anak tidak untuk dibawa di rumah sakit ya, hal-hal yang mungkin sepele gitu ya,
kecil tapi ini cukup penting dan ini merupakan adaptasi kebiasaan baru yang harus sama-sama kita patuhi. Selain nanti tentunya himbauan pemerintah tiap hari, baik di televisi, baik di media cetak, baik di medsos, itu selalu digaungkan, ya itu harus diikuti gitu ya. Seperti misalnya kalau kita ke daerah-daerah tertentu gitu ya, harus menggunakan sarung tangan dan itu memang harus. Seperti saya kan sering ke lapangan ya, tapi hal-hal kecil itu selalu harus ada di kantong-kantong kita supaya kita paling tidak meminimalisir penularan COVID-19 ini yang cukup bahaya lah ya, cukup masih ada ternyata. Benar. Apalagi memang sampai keadaan sampai saat ini pun akan kita lalui sampai menemukan vaksin ya Bu ya. Iya, ya kita tunggu sampai sekarang kan sedang terus ya mencari obat gitu yang bisa bisa menyembuhkan. Kemudian vaksin yang ya saya berharap segera ada karena ini penting buat anak-anak kita gitu. Benar. Ya ini mungkin bisa juga bisa disimpulkan bahwa sebenarnya new normal ini bukan untuk masyarakat secara luas, namun bagaimana pemerintah bisa menghidupkan kembali perekonomian di masyarakat. Betul. Intinya kalau misalnya Anda tidak memerlukan yang urgent untuk keluar, tetaplah di rumah bersama Anda dan keluarga. Ini mungkin ada sedikit lagi Bu yang ingin disampaikan? Ya mungkin terakhir dari kami DPRD Provinsi Jawa Barat dalam rangka menghadapi transisi AKB ini, tentu kebijakan kami pimpinan DPRD akan menurunkan seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, 120 anggota ke dapilnya masing-masing tentunya ke lapangan untuk melihat bagaimana kabupaten kota, pemerintah kecamatan, di desa gitu ya, di wilayah yang paling kecil ini bisa betul-betul siap dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru ini. Kami tidak ingin yang seperti terjadi yang sudah ya, ada beberapa rencana transisi AKB tapi malah menambah jumlah positif COVID-19. Oleh karena itu ya kami berharap di reses DPRD yang akan datang semuanya akan memantau secara pasti di lapangan dan memastikan seluruh masyarakat menaati apa yang telah menjadi himbauan pemerintah. Dan ini bisa pastikan berjalan dengan baik dan Jawa Barat tetap bisa mempertahankan posisi saat ini dan syukur-syukur makin banyak yang sembuh. Amin. Kemudian tidak menambah yang positif di Jawa Barat. Amin, itu harapan kita semua ya. Baik, terima kasih Ibu Indah Purwadewi Sundari selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Akhir kata pemirsa, saya mewakili seluruh kerabat kerja petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.